selamat pagi semuanya. Kembali lagi, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema ketiga, ayo menjadi penemu. Muatan pelajaran IPA. Ya, di hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Dan yang kedua, rangkaian campuran. Yuk, kita langsung saja ya. Kita bahas yang pertama, yaitu persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di pertemuan sebelumnya, di subtema 1 dan subtema 2, kita sudah belajar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kita akan cari tahu persamaan dan perbedaan di antara kedua rangkaian listrik tersebut. Yang pertama, persamaan antara rangkaian seri dan paralel. Di antaranya, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besarnya. Kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama, rangkaian seri dan paralel. Kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan, yaitu kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Lalu, perbedaan di antara rangkaian seri dan paralel kita ingat kembali. Yang pertama, ciri khas dari rangkaian seri. Ya, betul. Yang pertama, rangkaian seri hanya memiliki satu aliran listrik saja atau tidak memiliki cabang. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri ini lebih sedikit, lebih hemat, lebih murah. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan nyalanya lebih redup. Yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, maka akan mengakibatkan alat listrik yang lainnya ikut padam juga. Contohnya lampu taman, lampu senter, lampu hias, atau lampu natal. Lalu, ciri khas dari rangkaian paralel. Oke, betul sekali. Yang pertama, memiliki lebih dari satu aliran listrik atau memiliki cabang atau bercabang. Yang kedua, komponen listrik yang dibutuhkan ini lebih banyak, sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar, yang lebih mahal, dan lebih boros tentunya. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang nyalanya. Yang keempat, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang yang lain, sehingga alat listrik yang lain akan tetap menyala. Contohnya, lampu lalu lintas dan juga lampu yang dipasang di rumah-rumah. Selanjutnya, kita akan membahas rangkaian listrik campuran. Kita ingat kembali bahwa rangkaian seri itu hanya memiliki satu aliran saja atau tidak memiliki cabang. Sedangkan rangkaian paralel ini memiliki lebih dari satu aliran atau bercabang. Nah, gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel ini akan membentuk rangkaian listrik campuran. Kita perhatikan gambar rangkaian listrik campuran berikut. Dapat kita pahami bahwa lampu L1, L2, dan L3 ini dipasang secara seri
berurutan, satu aliran, tidak bercabang. Lalu selanjutnya lampu L1, L2, L3 yang disusun secara seri ini akan diparalelkan dengan lampu L4 dan L5. Jika lampu L1 padam, maka lampu L2 dan L3 akan ikut padam karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu L2 dan L3. Tetapi untuk lampu L4 dan L5 akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Yang selanjutnya, lampu L1, L2, L3 dipasang secara seri, lalu diparalelkan dengan lampu L4 dan L5. Nah, jika seandainya lampu L4 padam, maka yang akan terjadi dengan lampu yang lain yaitu lampu L1, L2, L3, dan L5 ini akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Begitu juga jika lampu yang padam adalah lampu L5, maka lampu L1, L2, L3, dan L4 akan tetap menyala. Sampai di sini jelas ya nak ya? Terima kasih.